Saya lanjut kepada Bang Ege. Bang Ege, kalau dari Bang Kodari sih sebenarnya kalau untuk Anies sendiri lebih leluasa ya memilih untuk kembali lagi nanti bertarung di Pilkada DKI atau persiapan untuk 2029. Ganjar agak lebih susah pergerakannya. Kalau Bang Ege melihatnya gimana? Ya agak cepet-cepet nih, Ketua KPU tadi sudah berbicara. Pak Ketua KPU, di RT saya juga ada perbedaan antara angka di TPS dan Sirekap. Saya sudah lapor ke Pak RT. Silahkan nanti Pak RT yang proses gitu. Nanti saya foto waktu di TPS. Terus yang kedua, harus ini Sirekap ini ya. Saya rasa harusnya ada putra-putri terbaik bangsa atau kapan perlu dilelang secara internasional yang bisa memberikan real count kita itu dengan sistem teknologi informasi terbaru, tercanggih. 24 jam sudah bisa itu. Maksimal 24 jam. Mudah-mudahan 2029 bisa gitu ya, Coba Bang. aja Anda yang nonton Apa Kabar Indonesia pagi ini, putra-putri terbaik bangsa ataupun dunia internasional yang sempat lihat, yakin kan ada teknologi informasi yang bisa kita bayar dengan jumlah yang memadai, dengan segala persyaratan yang dipenuhi, 2 kali 24 jam real count itu selesai. Ayo kirim ke alamat ini ya. Debatnya nanti di TV One, minta Karni Ilyas lah, Datuk Karni Ilyas yang bahas itu pasti bisa. Nah, yang ketiga sekarang memang banyak, saya juga terima banyak WA, antara lain dari Pak Iman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi, ada Projo, ada Sedulur Jokowi. Itu mereka mengatakan menghargai betul pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Saya rasa dalam konteks komunikasi publik semua pertemuan itu bagus lah. Orang silaturahmi pasti ada bagusnya. Tapi yang selalu saya ingin tanyakan baik kepada Pak Kodari ini yang putarannya cepat sekali pada saat ini, apakah kecepatan ini tidak kita imbangi dengan misalnya coba kita memperhitungkan perasaan dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tadi Anies Baswedan sudah dibahas ya dengan cawapresnya tentu. Ganjar Pranowo kalau dibilang hasilnya itu nol sama sekali, ya enggak lah, itu berapa coba angkanya di TPS itu bisa 18%. Ya nanti tolong dihargai juga itu. Wah, bukan tolong dihargai lagi, perjalanannya dia dalam komunikasi politik itu kan agak jelas, loyal, walaupun mungkin di dalam partainya sudah mulai ada yang ini siapakah calon ketua umum, dan pada waktunya nanti mungkin akan ada regenerasi juga. Dan ini gara-gara ini maka dia menjadi korban misalnya kan. Enggak, menurut saya ini kita tempatkan pada posisinya masing-masing sambil kita apresiasilah pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, walaupun ternyata definisi atau makna pertemuan itu berbeda. Yang satu ingin membangun jembatan, yang satu ingin mengingatkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi pada bagian yang lain, menurut saya kita jalankan real count ini dengan cepat. Ya, pasti ada ahli yang bisa menyelesaikannya dalam 2 Tapi tetap harus menunggu juga 20 Maret dan KPU. kita bisa pakai untuk pilkada nanti misalnya. Nah, sambil menunggu 20 Maret, tentu saja menurut saya kalau mau menggunakan ini sampai 20 Oktober, artinya tetap nih pada konstelasi ini tidak ada yang mundur lagi, ya sambil ada Ramadan, ada Lebaran dan lain-lainnya, nggak apa-apa juga, tapi jangan menihilkan apa yang sudah diperoleh oleh kedua pesaing dalam kompetisi Pilpres ini, dan biar saja mereka yang akan menentukan. Mungkin kita bisa mengatakan dia akan maju ke DKI lagi apa. Menurut saya ada kesempatan bagi mereka pada saat ini, termasuk Anies Baswedan, kan dia juga lagi lihat-lihat ini kan sambil duduk nonton TV, lihat Pak Kodari guru besar. Tadi pernyataan Anda gimana, Bang? Apanya? Kali nonton TV, ini pada kesana, ya udah kesana juga aja kan tadi begitu. Enggak, jadi sambil nonton ini Pak Anies Baswedan juga berpikir, ini Effendi Ghazali bilang begini, Hensat bilang begini, Pak Kodari bilang begini. Tapi kan dia dengan seluruh teman-temannya masih ngitung-ngitung ini sekarang, masih melihat TSM atau bukan. Pada bagian lain Pak Ganjar Pranowo juga begitu. Wah, ini sudah nilainya rendah sekali gitu ya. Ini kan lagi diperjuangkan oleh mereka, Todung Mulia Lubis dan lain-lain. Biar saja ini dulu berjalan, Pak Kodari. Terima kasih juga analisis Anda itu loncatan ke depan. Kadang-kadang sekali putaran juga udah kuat sekali gitu. Saya dalam 3 kali pertemuan terakhir waktu rekaman dengan dia itu menyatakan Anda hampir pasti benar lah itu ya. Terbukti di beberapa acara saya bilang begitu. Tapi saya tidak ingin menekankan saya tidak ingin langsung menekankan itu tanpa menyatakan misalnya hasil riset kualitatif kami yang mengatakan undecided voter itu masih tinggi pada waktu itu. Termasuk saya nyatakan di sini juga ternyata ini menyumbang kepada angka yang belum diduga pada saat ini dan sedang dicari kan hal-hal sebagai itu. Jadi salam buat Kodari, salam buat Anies Baswedan, salam buat Ganjar Pranowo. Oke, Bang Kodari. Anda semua masih pada posisi masing-masing sampai real count kita nanti. Baik, singkat saja Bang Kodari.
Iya, tentunya kita harapkan setelah kontestasi tanggal 14 Februari, situasi dan kondisi menjadi lebih tenang ya, dan kembali ke kegiatan seperti semula. Dan saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya ke arah situ, bahwa ya kontestasinya sudah dilaksanakan, rakyat sudah memutuskan sekali putaran ya, dan karena itulah kemudian saya melihat bahwa pemerintahan ini akan dilanjutkan dengan dengan ruang-ruang yang dinamis lah, berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi pada kontestasi kemarin. Seperti yang saya katakan, terjadi pergeseran sikap dan posisi dari Demokrat dan mungkin saja dari PDI Perjuangan. Saya kira itu yang sedang coba diidentifikasi oleh Pak Jokowi ya. Di satu sisi beliau menjadi jembatan, tapi sebetulnya juga sedang berusaha untuk menakar lah reaksi dan pergerakan dan niatan dari masing-masing ketua umum partai politik ini. Nah, bahwasanya kemudian kenapa Surya Paloh yang lebih dulu, ya saya melihat ya karena yang inisiatif atau yang lebih mau komunikasi itu Pak Surya Paloh, dan itu tidak mengherankan karena pada bulan Januari rasanya Pak Surya Paloh juga ketemu dengan Pak Jokowi 2 kali. Jadi saya kira itu semacam bacaan lah kepada situasi dan kondisi yang terakhir ini. Jadi ya mudah-mudahan ketemulah titik temunya. Dan terakhir mungkin menurut saya Pak Jokowi bukan lemdak sama sekali ya. Pertama, dia sangat populer. Kalau lemdak itu, kalau dia nggak populer itu boleh dibilang lemdak. Yang kedua, sebenarnya tidak jadi masalah Pak Prabowo tetap di dalam kabinet, karena dengan Pak Jokowi itu titik persamaannya banyak sekali gitu. Lain kalau mereka berbeda. Dan Pak Prabowo saya kira sangat bisa menempatkan posisi. Dia tidak mungkin menyatakan atau berbeda pendapat dengan Pak Jokowi di rapat kabinet. Itu itu terlalu fantasi lah kalau menurut saya. Jadi ini insya Allah dua orang ini akan jalan sama-sama dan nyambung terus begitu. Oke, Bang Kodari, terima kasih waktunya pagi ini. Bang Effendi Ghazali juga terima kasih. Bang Henry Satrio, terima kasih juga Bang Henry. Terima kasih Genzi. Genzi. Sebagai perwakilan Genzi lah. Sehat semua Bapak, assalamualaikum. Sehat selalu. Oke, perbincangan akan kita lanjutkan dengan tema yang berbeda. Ya. Kita akan menyoroti nampaknya nasib para caleg ini agak berbeda, khususnya untuk yang dalam quick count tidak menang. Nah. Banyak yang mengalami stres dan juga depresi, bahkan harus ke psikiater. Nah. Apa yang terjadi? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami.